Pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung ke gedung KPK di mana saat ini para wartawan masih terus menunggu keluarnya Anas Urbaningrum dari gedung KPK usai diperiksa. Dari hari ini Anas diperiksa dari pukul 13.30 ya, setengah 2, dan sudah hampir 5 jam, berarti pemeriksaan Anas di panggilan ketiga versi KPK, panggilan kedua versi kubu Anas. Dan Anas yang hari ini datang tanpa didampingi kuasa hukumnya, hanya didampingi oleh koleganya IGD Pasek Suardika, langsung masuk ke gedung KPK. Kalau kita lihat bagaimana kondisi di sana, tadi ada mobil tahanan gitu, Anggi. Sepertinya dipastikan Anas akan segera ditahan, akan segera ditahan begitu. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya, bagaimana para tersangka yang datang ke gedung KPK menjalani pemeriksaan, kemudian ada mobil tahanan di sana, itu biasanya akan segera ditahan. Gitu. Mungkin kita bisa meminta agar kamera menyorot di bagian lobi depan gedung KPK agar bisa terlihat bahwa memang benar mobil tahanan, sebuah mobil tahanan telah disiapkan di lobi KPK. Nah, ini dia sebuah mobil yang disiapkan persis di depan tangga di lobi utama KPK. Dan seperti yang Anda saksikan juga pemirsa, ada banyak sekali wartawan yang menunggu dan pengamanan yang luar biasa juga disiapkan di sana. Yang menarik adalah bagaimana nanti kita tunggu keterangan dari Anas Urbaningrum maupun dari KPK. Biasanya setelah keluar dari gedung KPK untuk menuju ke mobil tahanan, para tersangka ini menyampaikan sesuatu begitu ya, seperti kejadian pada tersangka lainnya. Ya, kalau kita review kembali setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013 lalu, Anas belum pernah sekalipun diperiksa hampir 1 tahun, dan ini adalah pemeriksaan perdana. Bahkan dulu juga sempat ada wacana penahanan terhadap Anas, sempat menyeruak ya, pimpinan KPK menyatakan sempat akan menahan Anas sebelum tahun 2013 berakhir. Tapi kenyataannya kita melihat hari ini 10 Januari Anas akhirnya baru menjalani pemeriksaan perdananya. Iya. Dan pagi hari sebelum menuju ke gedung KPK, Anas juga sempat menggelar jumpa pers. Salah satunya adalah bagaimana menyindir tadi adanya kekuatan yang mendorong dirinya ke gedung KPK. Ini sempat dijawab juga bagaimana Presiden juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terus mencermati proses hukum Anas Urbaningrum, dan ini melalui juru bicara Presiden Julian Alden Pasha tadi Presiden minta agar permasalahan ini tidak dibawa ke ranah politik. Jadi kita nanti akan buktikan di pengadilan begitu ya, kira-kira siapa yang apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan mereview kembali sedikit terkait kasus yang menjerat Anas Urbaningrum bermula 2011 ketika ditangkapnya salah seorang politisi Partai Demokrat, Nazarudin, yang juga merupakan wakil bendahara umum. Saat itu mengatakan menuding Anas ikut menerima aliran dana yang kemudian digunakan dalam Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu. Dari sini kemudian KPK mulai melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya memanggil setiap nama yang disebut oleh Nazarudin, termasuk di dalamnya nama Anas Urbaningrum yang tersangkut dalam kasus Hambalang. Anas juga dituding menerima gratifikasi sebuah mobil. Ya, dalam kasus ini. Tampaknya Anas akan segera keluar. Tadi kalau kita lihat bagaimana yel-yel atau teriakan yang berada di gedung KPK begitu ya. Tapi kita masih menunggu. Dan kalau kita flashback ke belakang, Anggi, Nazarudin ini menuding Anas awalnya pada 7 Desember 2011 bahwa Anas dituding menerima fee proyek ini sebesar 100 miliar rupiah. Sebagian dari fee tersebut digunakan untuk memenangkan dirinya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kemudian atas tudingan tersebut juga Anas sempat gerah dan mencoba menantang, kalaupun dia terbukti menerima 1 peser pun uang dari kasus korupsi Hambalang, Anas siap digantung di Monas.
Iya, kita kembali lagi ke gedung KPK, sudah terlihat